Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Holy. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tidak terasa kita telah memasuki di minggu terakhir di bulan Juli ini. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi Bapak Ibu dan Saudara, amin. Saya percaya bahwa Tuhan itu sangat dahsyat memelihara setiap hidup kita. Kita sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan kota benteng kita. Yang percaya katakan amin. Dan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Berjalan bersamamu, katakan takkanku gentar, takkanku gentar.
Bapak kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat pagi yang indah Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau Tuhan. Semoga anugerah-Mu dan kebaikan Kami melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan terima kasih buat waktu, buat semua yang kami ada Tuhan, kami boleh persembahkan kepada Engkau Tuhan. Melalui pujian kami Tuhan, pengakuan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk berbangsa kami Indonesia Tuhan. Kau berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia ada kepunyaan Engkau Tuhan. Indonesia biji mata-Mu Tuhan. Indonesia adalah kepunyaan Engkau seutuhnya Tuhan Yesus. Kau memberkati Indonesia Tuhan. Engkau memegang Indonesia Tuhan. Amin. Pulihkan Indonesia Tuhan. Amin. Berkati Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Nama-Mu ada di Indonesia Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak kami yang baik Tuhan. Kami percayakan Indonesia kepada Engkau Tuhan. Baik Presiden, Wakil Presiden Tuhan, jalan tertinggi terendah Tuhan, Engkau Allah memberkati mereka melimpah-limpah Tuhan. Semua yang ada Tuhan terjadi bagi kota kami Tuhan. Kami berdoa bagi Engkau Tuhan, Tanjung Pandan Tuhan, Belitung Tuhan. Kau berkati Tuhan kota kami Tuhan. Ada shalom bagi Engkau Tuhan. Amin. Ada pemulihan bagi Engkau Tuhan. Amin. Berkati kota kami Tuhan. Berkati semua yang ada Tuhan. Baik dampak COVID-19 Tuhan Bapa, Engkau Allah mencampur tangan Tuhan. Engkau menyembuhkan bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Makin percaya Tuhan, berikanlah jiwa-jiwa untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Karena kota kami Tuhan, ada kota untuk kembali bagi Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, ada tiang api-Mu, ada tiang alam-Mu Tuhan menyertai kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak Bupati yang ada Tuhan, Wakil Bupati yang ada Tuhan, dan DPR ada yang Tuhan, semua yang ada Tuhan, Kau memberkati mereka melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kebaikan Engkau Tuhan, Kau memberkati mereka melimpah-limpah Tuhan. Rencana-Mu yang indah bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami angkat tangan kepada Engkau Tuhan Yesus, ketiga pemimpin gereja Tuhan, para gembala Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Bapak Niko Tuhan Harjo Tuhan, Kau berkati mereka. Berkati Budian Totong Tuhan, Petri Hendal Sanjaya Tuhan. Berkati mereka, tiga pemimpin Tuhan, Kau alam berkati setiap pergerakan mereka Tuhan, jalan mereka Tuhan, tuntun mereka Tuhan, visi mereka Tuhan, apapun yang disampaikan Tuhan, Engkau Allah memberkati mereka Tuhan, tuntun mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan, dan semua kami bawa kepada Engkau Tuhan, baik cucu mereka, semua kami bawa Tuhan, Kau memberkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami nyata Tuhan, Kau Allah, dan kehidupan kami Tuhan memberkati hidup mereka Tuhan Yesus. Sepanjang mereka masih melayani Engkau Tuhan, Engkau berikan visi Tuhan, penguahian kepada mereka Tuhan. Pakai mereka yang luar biasa dan dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami kagum akan Kau Tuhan, buat semua penyertaan-Mu Tuhan, buat gereja-Mu Tuhan Yesus yang dibangun Tuhan. Tahap yang kedua Tuhan Yesus, kami percayakan kepada Engkau Tuhan. Siap dana Tuhan, sarana yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Bapa kami percaya Tuhan, Engkau Allah mencukupkan Tuhan. Amin. Dengan kuasa-Mu dan hadirat-Mu Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, pekerja yang ada Tuhan, kontraktor yang ada Tuhan, berkati mereka Tuhan. Engkau Allah menjaminan mereka Tuhan, memberkati setiap pegangan mereka Tuhan. Tuhan, apa yang mereka kerjakan semua Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, mereka percaya Tuhan, Engkau ada bersama mereka Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, naungi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan, Engkau jaga mereka, Engkau lawat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bagi Engkau Tuhan, Engkau Allah kami yang sumber luar biasa Tuhan. Berkati semua hidup mereka Tuhan, berkati kehidupan kami Tuhan, baik persembahan kami Tuhan, yang bawa kepada Engkau Tuhan, perpuluhan kami, anekonia Tuhan, penyamaan khusus Tuhan, kami bawa kepada Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap memberi kepada Engkau Tuhan, melalui Tuhan yang ada Tuhan, rekening tercantum Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk lebih dalam lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan, untuk menyembah Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita terus siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita semua yang berada di rumah pagi hari, mari kita datang sama Tuhan. Kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan pagi ini. Kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari engkau yang ada di rumah, naikkan syukurmu, naikkan syukurmu bagi Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan di dalam rumahmu Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau menjadi kekuatan kami, sebab Engkau menjadi perlindungan bagi kami.
Kami bersamamu, kami tidak akan goyah Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat meninggalkan kasih-Mu ya Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Yes, Jesus. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Yes Lord, penuhi hati kami Tuhan saat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Katakan Kaulah Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau sukacitaku. Mari sungguh-sungguh kita ulangi puji ini dari awal. Katakan sama Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah,
hati Bapak Ibu jemaat Holy saat ini Tuhan. Menyembahmu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih lagi sungguh katakan, sejauh langit. Syara bala-bala-bala. Syara bala-bala-bala-bala. Syara bala-bala-bala. Yes Lord, yes. Syara bala-bala-bala-bala.
hadirat-Mu. Terus Tuhan, terus jamah kami. Kami bangga punya Yesus. Kau menjamin hidup kami ya Tuhan. Kau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami Tuhan. Tapi Engkau memberikan kami masa depan yang indah. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Suara bala-bala-bala-bala-bala. Suara bala-bala-bala-bala. Yesus. Suara bala-bala. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Yes, Lord. Jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Yes. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sambil angkat kedua tanganmu Bapak Ibu katakan, ku bersyukur. Yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih indah dan lebih berharga. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu katakan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku, hati-Mu ada bagi setiap kami, bagi umat-Mu GBI Holy Tuhan. Yes. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup kami lebih indah. Hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang selalu mengasihi kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga menjadikan hidup kami lebih indah dan lebih berharga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan duduk diam
untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukakan setiap telinga dan hati kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah
memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Malayaki 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudari sekalian, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk ibadah yang kami boleh lakukan pada saat ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan melimpah-limpah di dalam hidup kami. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman dengan sempurna. Nama Tuhan ditinggikan, dipuji dan dipermuliakan. Dan kami sekalian memperoleh kekuatan yang baru di dalam menjalani hidup kami mengiring akan Engkau. Bapa, berfirmanlah Engkau, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada kali ini adalah melangkah pasti dalam iman. Melangkah pasti dalam iman. Saya akan membacakan bagi kita Roma pasal yang pertama ayat 16 dengan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh. Saudara sekalian, dia diperhadapkan juga dengan persoalan, pergumulan. Seperti apa yang kita hadapi sekarang ini. Nah saudara sekalian, kalau Paulus mengatakan aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Entah itu orang Yahudi, entah itu orang Yunani, atau semua orang saudara sekalian di dalam dunia ini. Saudara, tidak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Paulus. Masalah kita sekarang ini adalah krisis yang mengglobal. Setiap bangsa, setiap negara, setiap suku, setiap bangsa barangkali juga diperhadapkan dengan hal yang sama. Saudara, di tengah-tengah kita masih ada pandemik yang belum berakhir. Bukan hanya untuk satu wilayah, tetapi untuk seluruh bangsa-bangsa. Kita diperhadapkan dengan ketidakpastian ekonomi oleh karena berbagai faktor, berbagai hal. Kita diperhadapkan juga dengan masalah-masalah sosial oleh karena ada pembatasan-pembatasan di tengah-tengah kita. Juga kita diperhadapkan dengan masalah kesehatan. Semua sekarang orang takut dengan sakit penyakit. Dan saudara sekalian, harus diakui bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan.
Setiap kita, bukan hanya warga gereja, semua masyarakat juga ada pada posisi ini. Saudari sekalian, bangsa-bangsa juga ada pada posisi itu. Kita harus bekerja dari dalam rumah, melakukan aktivitas dari dalam rumah, sekolah dari dalam rumah. Saudara, mungkin juga bisnis kita kerjakan itu dari dalam rumah. Tentu saja ini membuat kesulitan, membuat berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi hidup ini harus jalan terus. Hidup ini harus bergerak terus. Hidup ini harus moving forward. Itu sebabnya kita perlu melihat bagaimana kita bisa berjalan di dalam iman. Saudari sekalian, sebagai umat Tuhan, bagaimana sih kita bisa melangkah pasti di dalam iman? Melangkah pasti di dalam iman. Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya tentu saja kita tahu bersama dengan Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Kristus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, jangan biarkan dunia mengintervensi kita. Jangan biarkan dunia membawa iman kita ke dalam kelemahan. Jangan biarkan dunia mengendalikan hidup kita. Tetapi Tuhan mengutus kita, menempatkan kita ada di dalam dunia ini, memberikan dampak yang positif, memberikan harapan bagi dunia. Maka saudari sekalian, kita perlu belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Perhatikan, yang pertama dikatakan oleh Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudari sekalian, apa yang mau dikatakan oleh Paulus dalam terjemahan yang lain dikatakan, aku tidak malu untuk memberitakan Injil. Aku tidak malu untuk menyampaikan Injil. Kenapa Paulus memiliki keyakinan yang sangat kuat? Aku tidak malu memberitakan Injil. Sebab Injil itu adalah kabar sukacita. Kabar yang disampaikan dengan sukacita. Ketika Yesus pertama kali lahir di Bethlehem, perhatikanlah malaikat surga bersukacita, bersorak-sorak, para gembala bersukacita, saudara orang-orang Majus bersukacita. Kabar baik telah lahir bagimu juru selamat. Tetapi saudara sekalian, bagaimana kita bisa bersukacita di tengah-tengah kesulitan sekarang? Mestinya kalau Kristus yang mengendalikan hidup kita, kalau Yesus yang mengendalikan hidup kita, maka kita ini menjadi agen untuk membawa kabar sukacita. Maka Paulus mengatakan, aku tidak malu memberitakan Injil. Sebab berita Injil adalah berita sukacita. Saudari sekalian, Alkitab mengatakan bahwa berita Injil itu adalah keselamatan di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, di tengah-tengah berbagai beban yang berat. Tetapi Alkitab mengatakan Injil itu adalah kabar keselamatan, bukan kabar yang menakutkan, bukan kabar yang menyulitkan, tetapi keselamatan. Saudari sekalian, desain dari hidup kita, Alkitab mengatakan 70 tahun. Kalau lewat dari itu adalah pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit. Tetapi keselamatan yang kekal sudah disiapkan oleh Yesus bagi kita. Itu sebabnya Paulus katakan, aku tidak malu memberitakan Injil. Sebab itu adalah kabar keselamatan. Setiap warga jemaat, setiap anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mari. Tugas kita adalah memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Aku tidak malu memberitakan Injil. Sebab Injil itu adalah berita tentang pembebasan. Ketika umat Allah ratusan tahun ada di Mesir, saudara, mereka diperbudak dengan kerja paksa. Tidak merdeka untuk beribadah. Tidak bisa untuk berfellowship. Tidak bisa untuk berkumpul. Mereka menderita tekanan. Mereka menderita secara fisik. Ada tekanan di dalam emosi. Ada tekanan di dalam jiwa. Ada tekanan secara spiritual. Tetapi perhatikan, dari tengah-tengah penderitaan itu Tuhan berkata, aku sudah mendengar jeritan dari umatku. Aku sudah melihat betapa kerasnya para pengerah mereka itu menindas mereka. Aku tahu pergumulan mereka. Saudari sekalian, apakah Tuhan disuruh? Tidak.
Tetapi Allah sendiri yang mengenal umatnya. Allah mengerti akan umatnya. Maka Paulus mengatakan pembebasan itu datangnya dari Tuhan. Saudara sekalian, kabar keselamatan, Injil yang membebaskan, Injil yang memerdekakan, itu yang disampaikan. Itu sebabnya Paulus katakan, aku tidak malu memberitakan Injil. Saudara, Injil itu adalah kabar kemenangan. Maka kita mengatakan kita lebih daripada pemenang. Sehingga kalau ada kesulitan dan kesukaran, saudara sekalian, desain dari Allah, rancangan dari Allah, bukan kita untuk mengeluh, bukan kita untuk berkeluh kesah, tetapi Tuhan mengatakan kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Alasannya adalah di dalam Kristus Yesus. Tidak ada alasan yang lain. Maka saudara sekalian, kalau dikatakan Injil sebagai kabar sukacita, itu adalah Injil yang melepaskan, memerdekakan, dan membebaskan. Saudara, jauh hari hamba Tuhan Nabi Yesaya sudah menubuatkan hal yang sama. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana kabar sukacita itu datang? Bagaimana berita pembebasan, kemerdekaan itu dinyatakan? Alkitab mengatakan, Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk saudara sekalian menghibur semua orang yang sedang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang sudah pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, berita kelepasan ini, berita pembebasan ini, ratusan tahun sebelum Yesus datang sudah dikumandangkan oleh Nabi Yesaya. Rahasia dari kabar baik itu adalah Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Kudus yang ada pada kita. Roh Kudus yang memberdayakan kita, Roh Kudus yang mengurapi kita, Roh Kudus yang memberikan penghiburan, Roh Kudus yang melawat kita, Roh Kudus yang memulihkan kita. Oleh Roh Kudus kita dipulihkan dan disembuhkan oleh Allah. Supaya apa, saudara sekalian? Yesaya mengatakan, dan sekarang aku diutus, gereja diutus, kita diutus menjadi agen yang menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang-orang sengsara. Berapa banyak orang tiada pengharapan di hari-hari ini. Berapa banyak orang, saudara sekalian, yang menderita oleh karena sakit penyakit. Berapa banyak orang yang kesulitan di dalam hidup. Tetapi dikatakan bukan hanya memberitakan kabar baik kepada orang sengsara, tetapi merawat mereka yang remuk hati, mereka yang sudah hopeless, mereka yang ada di dalam keterpurukan, mereka yang ada di dalam penderitaan, jiwanya yang tertekan. Supaya apa? Orang-orang yang ada di dalam tawanan, mereka dimerdekakan, ditawan, dipenjara oleh dunia ini, dipenjara oleh keinginan dosa, dipenjara oleh hal-hal yang terikat dengan dunia. Maka Tuhan mengatakan agar mereka yang terkurung itu dilepaskan. Supaya apa? Tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Bagaimana orang percaya melihat di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran ada rahmat Allah yang melimpah. Kalau kita masih menyaksikan mentari pagi, maka kita tahu rahmat Allah selalu baru setiap hari. Ketika ada di dalam keterpurukan, jangan engkau susah hati, karena rahmat Tuhan melimpah bagi engkau. Di dalam kesulitan dan kesukaran, Paulus mengatakan seolah-olah dunia ini seperti rasa sakit bersalin. Bukan hanya kita, orang-orang di luar sana juga, termasuk juga orang percaya. Yes. Tapi apakah kita harus takut untuk itu? Sama sekali
Alkitab mengatakan tidak. Supaya tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah Tuhan, tahun perkenanan Tuhan, itu dinyatakan untuk menghibur kita, memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Dan Tuhan yang akan menggantikan penderitaan itu dengan kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku tidak malu memberitakan Injil. Jemaat Tuhan, malukah kita di hari-hari ini menyampaikan kabar baik itu? Malukah kita hari-hari ini bersaksi Tuhan tetap baik walaupun saya harus kerja dari rumah? Mengatakan Tuhan itu tetap baik di dalam hidupku ketika ada kesulitan di dalam bisnis dan perusahaan kita. Tinggikan Tuhan yang pertama, maka dia akan membuka jalan. Tahun ini tetap kita jalani sebagai tahun rahmat Tuhan. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa berjalan dengan pasti di dalam tuntunan iman kepada Kristus. Yang kedua, dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tadi kita sudah lihat Injil itu kabar baik, kabar kelepasan, kabar kemerdekaan, kabar yang memulihkan. Tetapi dikatakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya apa saudara sekalian? Ketika kita memperoleh Injil, bahwa kita diberi kuasa untuk apa? Untuk hidup. Sebab Yesus ada di dalamku, aku tidak takut dengan hari esok. Dia memberikan potensi, dia memberikan kekuatan, dia memberikan dunamis, dinamo di dalam hidup kita. Saudara, kuasa yang menghidupkan. Tahukah kita bahwa kita tidak berkuasa untuk menambahkan saudara sekalian 1 senti dari pohon-pohon yang kita tanam? Sama sekali tidak. Siapa yang memiliki kuasa? Siapa yang memberikan potensi untuk kehidupan? Allah sendiri. Tetapi Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia memberikan kuasa untuk hidup. Dan saudara sekalian, bukan hanya hidup sekarang, tetapi untuk hidup di dalam kekekalan. Ini yang harus kita pandang terus. Hidup bagi kekekalan. Saudara sekalian, kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengalahkan otoritas iblis. Jangan biarkan iblis itu untuk mendakwa kita sebagai orang berdosa. Dosa kita sudah dihapus. Dosa kita sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Mengalahkan otoritas iblis. Jangan biarkan iblis menanamkan keraguan-raguan di dalam hidup kita. Saudara sekalian, ketika ada krisis di dalam hidup, apa yang terjadi? Mungkin kita menjadi khawatir. Mungkin kita mulai bertanya, Tuhan, apakah benar? Hati-hati, ini adalah cara iblis untuk memperlemah iman kita. Untuk mendangkalkan pengenalan kita yang benar akan Allah. Tetapi dikatakan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena dia memberikan kuasa kepada kita. Untuk mengalahkan iblis. Juga mengalahkan antek-anteknya. Saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang memberikan kuasa kepada kita. Mengalahkan keinginan daging. Paulus mengatakan dikendalikan oleh daging. Tidak akan pernah bisa dituntun oleh roh. Keinginan daging pasti menghasilkan kebinasaan. Terikat di dalam dosa itu membawa kepada kebinasaan. Tetapi dituntun oleh roh. Dituntun oleh roh akan membawa kita kepada kekekalan. Jadi Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Perhatikan, Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Dia memberikan otoritas itu kepada kita. Untuk mengalahkan keinginan daging. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita untuk apa? Keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan daging. Kerinduan kita adalah untuk memuaskan Tuhan. Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan dengan hidup kita. Bukan untuk keinginan daging kita. Saudara, Injil yang menyelamatkan itu dikatakan sebagai kekuatan Allah. Kenapa saudara sekalian?
Dia memberikan kita kuasa untuk cakap bertahan di dalam pencobaan. Cakap bertahan di dalam segala ujian. Saudara, bukankah dikatakan oleh firman Allah, Yakobus mengatakan berbahagialah di dalam penderitaan. Ini berbeda dengan dunia. Berbahagialah di dalam penderitaan. Dunia mengatakan apa yang menyenangkan mata, apa yang menyenangkan telinga, apa yang menyenangkan lidah, menyenangkan mulut, menyenangkan daging. Wah, itu adalah sesuatu yang berharga. Tetapi Yakobus mengatakan berbahagialah di dalam penderitaan. Sebab penderitaan itu akan membawa kita untuk tekun. Ketekunan itu membawa kita tahan uji. Kalau kita sudah tahan uji, kita akan memperoleh benefit. Kita akan memperoleh keuntungan. Saudara sekalian, Injil adalah kekuatan Allah. Karena dia memberikan potensi bagi kita. Untuk cakap, untuk bertahan dalam segala situasi. Saudara sekalian, kalau kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, ingat Tuhan memberikan kita potensi untuk bisa beradaptasi. Kita pasti bisa menyesuaikan diri. Kita akan bisa, saudara sekalian, keluar menjadi apa? Menjadi pemenang. Allah tidak menghendaki kita menjadi pecundang. Tetapi Allah menghendaki kita menjadi pemenang. Maka selalu dikatakan lebih daripada pemenang. Saudara sekalian, hal yang ketiga yang dikatakan oleh Paulus, bagaimana saya melangkah dengan pasti di dalam iman. Dikatakan sebab sudah nyata, sudah terbukti kebenaran Allah. Sebab sudah nyata kebenaran Allah. Saudara sekalian, apa itu kebenaran Allah? Kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Sebab Yesus mengatakan aku jalan, aku kebenaran, aku hidup itu. Siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah miliknya Allah. Kebenaran yang sempurna. Itu bukan kebenaran dunia. Dunia begitu mudah mengubah sebuah kebenaran menjadi sesuatu yang tidak benar. Kabar-kabar burung itu dengan mudahnya mematahkan sebuah kebenaran. Banyak orang membuat konspirasi yang buruk. Saudara sekalian, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Kristus adalah kebenaran. Di dalam dia kebenaran Allah yang sempurna itu dinyatakan. Maka kita perlu takut enggak untuk hari esok? Enggak perlu. Kristus menjadi jaminan kita untuk masa depan. Dan kebenaran yang sempurna itu adalah di dalam Kristus. Yang benar kata firman Tuhan. Yang benar adalah bahwa anak Allah datang di dalam dunia. Bukan hanya datang di dalam dunia. Tetapi ia datang sebagai manusia biasa. Sama seperti kita. Yang perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu istirahat, saudara sekalian. Tetapi dalam ketaatan, dia telah naik di atas salib itu. Supaya apa, saudara sekalian? Dosa saya dan dosa saudara-saudara sekalian dibasuh olehnya. Kita tidak bisa melakukannya, hanya anak Allah yang mampu untuk melakukannya. Jadi kebenaran itu adalah ketika ia sudah mengalahkan maut. Dia naik di atas salib, mati bagi dosa kita, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Musuh terakhir dari manusia. Jadi yang benar adalah bahwa Allah sudah mengutus anaknya, Kristus Yesus bagi kita sekalian. Agar kita memperoleh jaminan kebenaran. Kebenaran itu apa, saudari sekalian? Firman Allah. Yohanes mengatakan, Bapa sucikan mereka, kuduskan mereka oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Orang boleh membuat standar-standar kebenaran di dalam hidupnya. Orang bisa membuat standar-standar menurut hukum-hukum yang dimilikinya. Tetapi kita punya kebenaran firman Allah sebagai pedoman hidup kita. Firman yang menuntun. Firman yang mengoreksi kita. Firman yang memberikan pencerahan kepada kita. Firman itu yang mengubah kehidupan kita. Firman itu yang menghidupkan rohani kita. Firman itu yang menuntun kehidupan kita. Saudara, Paulus dengan jelas mengatakan kepada Timotius, segala firman yang dinafaskan oleh Tuhan, yang diilhamkan oleh Tuhan, itu bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik,
bertugas untuk mengatakan apa? Mengatakan kesalahan, mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Supaya apa? Supaya diperbaiki. Koreksi kesalahan bukan untuk membinasakan kita, tetapi supaya kita dikoreksi dan kita dituntun kepada jalan kebenaran. Yesus adalah jalan kebenaran itu. Saudara sekalian, dikatakan apa itu kebenaran Allah? Kebenaran yang memerdekakan. Jikalau kamu sudah mengerti kebenaran, jikalau kamu sudah berjalan di dalam kebenaran, perhatikanlah kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Tadi seperti hamba Tuhan Yesaya mengatakan, kalau ada roh Allah maka ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kebebasan, kemerdekaan dari ketakutan, kemerdekaan dari hal-hal yang membuat kita khawatir, kelepasan dari saudara sekalian ketakutan kita menghadapi masa depan. Dia memberikan kepada kita kemerdekaan, saudara, dan kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran yang apa? Saudara sekalian, kebenaran yang menuntun kita kepada pengharapan di masa depan. Ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai kebenaran, dia tidak meninggalkan kita, tetapi Yesus menuntun kita, membawa kita agar berharap kepada masa depan. Saudara, tidak ada gunanya kita meratapi masa lalu. Tidak ada gunanya kita meratapi kegagalan. Tidak ada gunanya kita meratapi kesulitan dan kesukaran. Tidak ada gunanya kita meratapi sakit penyakit. Semua orang pernah menghadapi hal yang sama. Bukan hanya kita. Kalau begitu di mana istimewanya anak Tuhan? Kalau kita berkata, kalau begitu bagaimana Tuhan untuk saya bisa bertahan dalam situasi yang sekarang ini? Tuhan katakan, aku adalah jaminan bagi masa depan. Tuhan merancang sesuatu yang baik. Rancangan Tuhan tidak pernah jahat. Rancangan Tuhan itu tidak pernah buruk. Tetapi rancangan Tuhan itu adalah bagi kebaikan kita. Ada bermanfaat bagi kita. Maka dikatakan bahwa kebenaran itu menuntun kita kepada pengharapan akan masa depan. Kita berharap kepada dunia 1001 cara, kita akan menjadi kecewa. Kita mungkin berharap kepada orang yang kita banggakan. Di satu saat dia akan mengecewakan kita. Kita berharap ada situasi yang enak. Ternyata situasinya buruk, saudari sekalian. Itu bisa membuat kita kecewa. Ada banyak ekspektasi, harapan-harapan kita di dalam dunia ini. Ternyata tidak cocok dengan apa yang kita kerjakan. Nah, sekarang pengharapan yang sempurna itu ada di dalam Kristus. Rancangannya selalu rancangan yang baik. Dia tidak pernah merancang bagi kita hal yang buruk, tetapi selalu rancangan-rancangan demi keselamatan kita, demi kebaikan kita, demi masa depan kita ke depan, demi hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Perkara yang keempat, apa yang dikatakan oleh Paulus, nah saudari sekalian, berjalan di dalam kepastian iman itu. Dia katakan bahwa orang percaya itu bertolak dari satu iman, memimpin kepada iman. Sebab orang benar itu akan hidup oleh imannya. Saudari sekalian, orang benar itu akan hidup oleh imannya. Bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Dari satu tahapan kepada tahapan berikutnya. Sekalipun dalam tahapan-tahapan itu ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, itu hal yang biasa. Sebab apa? Tadi kita sudah melihat iman itu. Iman di dalam Kristus adalah iman yang menyelamatkan, bukan membinasakan. Bukan iman yang memberikan ketakutan. Bukan iman yang mengintervensi kita sehingga kita ada di dalam kelemahan. Bukan iman, saudari sekalian, yang menuntut kita kepada kebinasaan. Sama sekali tidak. Tetapi iman yang menyelamatkan. Dan dari satu iman tambah lagi ke iman berikutnya. Tambah lagi, naik terus grafiknya, naik terus. Sampai apa? Kita disempurnakan di dalam Kristus. Iman yang memberikan kemenangan. Oleh karena iman maka Habel memberikan persembahan yang terbaik. Oleh karena iman maka Abraham
walaupun dia sudah lanjut umurnya, sudah lanjut usianya, fisiknya sudah lemah, tetapi dikatakan kota itu akan dia harapkan terus, kalau bukan dia keturunannya, anak dan cucunya. Oleh karena iman, maka Musa bersama dengan umat Israel berani menyeberang laut Tebrau. Oleh karena iman, maka Yosua memasuki tanah Kanaan. Oleh karena iman, maka kita perlu memberikan pemberian yang terbaik. Karena apa? Iman itu menuntun kita kepada kemenangan. Dari satu kemenangan ke kemenangan berikutnya. Tetapi ingatlah, kemenangan itu selalu dilalui dengan pertandingan. Iman itu akan kita peroleh saudara sekalian dari satu ujian kepada ujian berikutnya. Dari satu pergumulan kepada pergumulan berikutnya. Sehingga kita tidak perlu takut saudara sekalian. Karena iman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah iman yang memberikan kemenangan. Iman untuk apa saudara sekalian? Iman untuk berharap bahwa hari esok pasti lebih baik dari sekarang. Kalau ada pergumulan, biasa saja. Bersama dengan Tuhan, kita tetap keluar menjadi pemenang. Saudara sekalian, pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Nabi Yeremia pernah bersusah hati karena persoalan yang dihadapinya. Berkhotbah puluhan tahun tetapi nampaknya umat tidak ada yang bertobat. Dia katakan bahwa kebenaran itu adalah kamu perlu berdoa bagi negeri di mana engkau dibuang. Orang tidak dengarkan saudara sekalian. Lalu dikatakan terkutuklah hari di mana aku dilahirkan. Tetapi Tuhan mengatakan Yeremia itu tidak boleh. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatan manusia. Mengandalkan kecakapan manusia. Tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika kita mengandalkan kebanyakan uang yang kita punya di satu saat. Kita bisa menjadi kecewa. Saudara sekalian, dunia sekarang menjadi dunia yang uangnya sudah berganti saudara sekalian. Semua sudah menjadi digital. Dunia itu berubah. Ketika kita menaruh harapan kita saudara sekalian kepada investasi kita. Ingatlah di satu saat investasi itu bisa saudara sekalian membuat kita kecewa. Tapi apakah dengan demikian kita takut melakukan investasi? Tidak. Karena dari iman dituntun kepada iman. Dari satu pergumulan kita menang kepada pergumulan yang berikutnya. Mengapa? Itu tandanya kita adalah orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan selalu membawa kita kepada kemenangan. Iman yang membawa kita. Tadi saya sudah kemukakan itu untuk bertahan dan bertekun. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat di Smyrna itu diuji dalam berbagai hal. Dikatakan setialah sampai akhir. Maka engkau memperoleh mahkota kehidupan. Mereka itu dianiaya secara fisik. Mereka diperhadapkan dengan anjing-anjing lapar. Mereka diperhadapkan dengan pengerah-pengerah. Banyak dari antara orang gereja, orang Kristen, orang percaya, umat yang sayang kepada Tuhan terpaksa dibawa di penjara dan ada banyak yang mati di penjara. Nah saudara sekalian, secara ekonominya dipretelin, ekonominya diambil dan ekonomi dengan susah dipraktikkan kepada mereka. Ayah ibu itu sengaja dipisah. Orang tua dengan anak itu kehilangan saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, kaisar dunia boleh melakukan hal-hal yang buruk bagi umat Allah. Kala itu yang memimpin adalah Kaisar Domitianus. Dia sama sekali tidak menghargai Tuhan. Dia sama sekali tidak takut kepada Tuhan. Dia membawa umat Allah ke dalam penderitaan. Tetapi hamba Tuhan berkata, setialah sampai akhir. Maka engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Saudara, saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang miliknya Tuhan, kita sudah menerima urapan dari Roh Kudus. Kita mengatakan bahwa tahun itu adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun ini tetap tahun pembebasan. Tahun ini tetap kita dipulihkan oleh Tuhan. Walaupun saudara sekalian, walaupun ada masalah, ada pergumulan, ingat Tuhan sedang menuntun kita. Tuhan sedang berselancar bersama dengan kita dari satu gelombang kepada gelombang berikutnya. Kalau dia menjadi jurumudi kita.
Ingat, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau dia yang terutama di depan, kita mengikutinya, maka saudara sekalian, perjalanan hidup kita akan sampai kepada akhir, sampai kepada tujuan. Saudara sekalian, setia mengiring akan Tuhan supaya mahkota kehidupan itu disampaikan kepada kita. Dan kalau kita mau mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku memelihara iman dengan sempurna seperti apa yang Tuhan mau, mahkota kebenaran itu sedang menanti kita dan menunggu kita. Saudara sekalian, selamat menjalani hidup dalam iman yang berpusat kepada Kristus. Saudara, menjalani hidup kita di dalam hidup yang berpusat, fokus iman kita hanya kepada Kristus saja. Maka saya percaya berkat-berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami akan melangkah maju, melangkah pasti di dalam iman. Karena iman kami tertuju kepada Engkau. Mata rohani kami tujukan kepada Kristus Yesus. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak perlu malu dengan Injil. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terima kasih untuk keselamatan yang sempurna yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau menyatakan kebenaran itu. Dan kami percaya Engkau adalah pusat kebenaran. Maka ketika kami menjalani hidup, maka hidup kami ada di dalam kebenaran. Tuhan, terima kasih untuk iman percaya yang Engkau berikan kepada kami. Kami tidak perlu takut untuk masa depan. Masa depan ada di dalam otoritas-Mu. Masa depan ada di dalam kendali Kristus Yesus. Tuhan, kami tidak takut dengan sakit penyakit. Sebab Engkau adalah Allah penyembuh kami. Engkau adalah Yehova Rafa yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Tuhan, kami tidak takut dengan pergumulan. Karena Engkau menuntun kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Kami tetap menatap masa depan bersama dengan Engkau. Dan karena kami tahu rahmat-Mu senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Tuhan, pertolongan-Mu senantiasa nyata di dalam hidup kami. Tuhan, kerjakanlah bagian-Mu. Dan kami percaya kepada otoritas-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menempatkan kami sebagai biji mata-Mu, kekasih-kekasih-Mu. Tuhan, peluk kami erat di dalam kasih sayang Tuhan. Bapa, tuntun langkah hidup kami supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhan, ini tangan kami, tubuh, roh, dan jiwa kami persembahkan kepadamu. Jadilah menurut apa yang Bapa mau di atas seluruh kehendak rancangan kami. Biarlah kiranya kehendak Tuhan yang boleh jadi. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Shalom. Terima kasih untuk hambanya yang telah memberkati kita, Jemaat GB Holy, dengan firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini membuat jemaat-jemaat Holy terus bertumbuh dan diberkati Tuhan, dan hidupnya terus berbuah yang lebat. Tiba saatnya kita akan sama-sama memperkatakan definisi Pentakosta yang ketiga. Dan saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, yuk mari kita perkatakan definisi Pentakosta yang ketiga ini. Jangan ada yang berdiam ya, kita sama-sama perkatakan definisi Pentakosta yang ketiga ini. Haleluya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Definisi Pentakosta ketiga. Ke-1, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa.
gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah online saat ini dan siapkan hati Bapak Ibu untuk kita menerima berkat dari Bapak Gembala kita. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Tuhan kami, anak-anakmu Yesus. Biarlah Kau memberkati kami berlimpah-limpah ya Allah. Bahkan memperluas setiap daerah kami, pelayanan kami, usaha kami, pekerjaan kami. Memperluas dalam nama Yesus Tuhan. Akan selalu menyertai kami, akan melindungi kami daripada malapetaka. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya percaya akan janji Tuhan Yesus. Hingga Percaya Tuhan akan kebaikan Kau dalam tidak kehidupan kami. menimpa aku. Dalam nama Yesus. Kesakitan tidak menimpa aku. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua, dimanapun kita berada pada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah online pagi hari ini, saya ajak kita semua, kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kekasih-kasih Kristus, terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera berkat dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai pribadi Maranatha, ketuaan datang kedua kali untuk menjemput kita di awan permai berkekal sampai selama-lamanya. Mari percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu semua, di mana kita semua hari ini bisa beribadah online. Saya percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku
sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi